Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Tabalong yang saya sayangi. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat bahwa kita bisa berjumpa, bersua meskipun melalui media publik. Kita adalah penghuni bumi ini. Di zaman teknologi canggih ini, kita adalah orang yang selalu berhubung dan terhubung dengan media sosial. Karena itu, pertemuan sesaat ini kita berharap ada manfaat bagi pendewasaan ilmu pengetahuan kita agar selalu kita bertakarub kepadanya. Salawat dan salam untuk Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in ila akhir zaman. Pemirsa, hidup di zaman teknologi canggih ini mengingatkan kepada kita bahwa taraf kehidupan saat ini jauh berbeda dengan zaman tempo dulu. Informasi hari ini adalah informasi yang barangkali didapat oleh mereka bulanan, bahkan mungkin tahunan. Tapi saat ini kita dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di dunia, di negara-negara mana, bahkan barangkali juga apa yang terjadi di sekitar kita. Cukup buka media sosial, di sana banyak informasi. Mungkin saudaraku semuanya, kita akan terkejut dari berbagai macam informasi-informasi itu. Ternyata banyak juga informasi-informasi yang menyedihkan, yang membuat kita takut, khawatir bagaimana nasib kita, keluarga kita ke depannya. Memang ada informasi yang mengancam, tapi ada juga informasi yang membahagiakan. Silahkan bagi kita untuk memilih dan mengambil apa yang bermanfaat bagi kita. Karena itu, manakala kita tahu bahwa hidup kita terancam, dengan apa? Dengan berbagai macam musibah yang terjadi di zaman ini. Tentu kita harus pandai-pandai menyikapinya. Bagaimana kemudian semua informasi itu membuat kita semakin sadar bahwa ada yang salah, ada yang keliru. Nah, karena itu salah satu informasi yang kami berikan saat berceramah ini tidak lain adalah bahwa hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang sebenarnya pewaris kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang bertakwalah yang bisa kemudian mengelola kehidupan di dunia ini. Sehingga dunia ini insya Allah menjadi dunia yang menyenangkan, kebahagiaan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan itu hanya berasal dari orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara memahami ayat ini? Nah, sungguh sebenarnya orang bertakwa itu kalau definisinya adalah mereka yang sami'na wa ata'na kepada apa saja yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang pro terhadap
kebenaran, dan kemudian juga pro dalam pencegahan terhadap kejahatan. Dua kutub yang berbeda tetapi tetap dalam ranah bagaimana kemudian menerapkannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta alam semesta ini. Nah, saudaraku semuanya, berbicara masalah orang takwa itu toh akhirnya nanti ujung-ujungnya juga bagaimana menjaga lingkungan hidup. Ujung-ujungnya juga bagaimana berdampak kepada tatanan, aturan yang kita sepakati bahwa inilah yang paling benar. Nah, maka karena itu, manakala Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, lalu Allah meyakinkan kepada kita bahwa Dia beserta dengan kita, tidak lain adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan peranan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah memerintahkan tentang kebenaran. Bagaimana berlaku benar, bagaimana berbuat kebenaran. Tentu tidak lain adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah memiliki 4 sifat. Pertama, sifat Rasulullah itu bernama sidik, benar. Sementara bagaimana Rasulullah berperan menjadi orang benar itu tidak cukup hanya waktu dewasa, tidak cukup hanya waktu tua, tapi berlaku benar dari sejak dalam perut sampai kemudian lahir kemudian hidup di dunia ini, berumur sampai meninggal dunia. Jenjang waktu yang lama itu harus runtut dengan kebenaran. Benar dalam rahim tentu berpulang kepada orang tuanya. Bagaimana hubungan antara suami dan istri yang benar itu. Benar pada saat dia menjadi bayi, bagaimana orang tuanya membekali ilmu pengetahuan kepada anak itu. Selanjutnya terus menerus sampai yang namanya dia dewasa dan menjadi orang yang bermanfaat. Sidik ini, benar ini menjadi sifat Rasulullah dan beliau tidak pernah berdusta. Nah, saudaraku semuanya, yang kita khawatirkan itu adalah sifat-sifat munafik yang ada pada manusia, yang hari ini merajalela. Tidakkah saudara suku semuanya, di antara berita-berita yang tersebar di media sosial itu ternyata ada ditemukan berita faks, berita bohong. Dan apabila berita bohong itu menyebar dan menjadi kebenaran, maka akan terjadi pengkhianatan. Dan yang mengkhianati kehidupan itu tidak lain adalah orang-orang munafik. Pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, menyinggung persoalan munafik itu tidak lain adalah musuh selimut yang bisa kemudian menikam pada kondisi yang tak tersadarkan. Maka orang-orang yang dikatakan munafik ini jauh lebih berbahaya dari jenis manusia manapun. Karena itu Rasulullah tampil dan harus diikuti oleh umat ini tidak lain adalah menjadi orang benar, bersifat sidik. Kemudian orang yang bertakwa itu tidak lain adalah orang yang bersifat amanah. Nah, amanah tidakkah sifat Rasulullah? Beliau diamanahi, kemudian menyampaikan amanah itu kepada orang yang berhak.
Rasulullah menjadi Rasul untuk umat di akhir zaman. Dan alhamdulillah kebenaran Nabi Muhammad terbaca oleh siapapun tanpa terdinding. Di era sekarang ini dakwah semakin mudah untuk disampaikan kemanapun karena manusia tidak berjarak. Maka karena itu ketika Nabi Muhammad harus menjadi teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu kita ini adalah umat yang wajib mengejawantahkan bagaimana sifat Rasulullah itu di dalam kehidupan kita. Amanah menyampaikan apa saja yang diwajibkan, dipertanggungjawabkan bagi kita kepada apa dan siapa yang memang mereka perlu mendapatkan kebaikan. Nah, saudaraku semuanya, tentang amanah ini tidak lain kita adalah harus menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Allah sebelum mencipta Nabi Adam berkomunikasi dengan para malaikat tentang fenomena manusia. Manusia ini menjadi khalifah, berarti dia yang mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, sudahkah kita menyampaikan tentang konsep kepemimpinan yang baik sebagaimana yang dicontohkan Rasul itu untuk diri kita secara pribadi, sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai pemimpin dalam masyarakat yang formalkah ataupun yang non formal? Semua orang yang hadir di muka bumi ini mengambil peranan sebagai kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya bagaimana kita mengelola kepemimpinan itu dalam kehidupan kita. Manakala kita baik dengan keluarga, ku ampusakum wa ahlikum nara, maka tentu keberadaan rumah tangga ini akan berdampak kepada lingkungan. Lingkungan dalam masyarakat akan berdampak kepada bangsa. Dan bangsa ini manakala adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang baik, akan berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Tidakkah juga dikatakan baik? Dan itu tentu akan menjadi referensi manusia di era digital ini. Yang dikatakan baik itu adalah ketika misalnya lingkungannya tertata dengan baik, hasil hutan, tani memakmurkan bangsa itu sendiri, objek wisata indah, menyejukkan untuk dipandang, kota-kota tertata rapi dan membahagiakan, sejahtera dan makmur, kebersihannya mantap, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya harmonis, tidak ada intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat ini. Yang ada adalah toleransi, saling mengayumi, menyayangi, menghormati, meskipun berbeda agama, tidak kemudian menghina satu dengan yang lainnya. Kualitas hidup bermasyarakat bagus, berbangsa membanggakan. Inilah yang dinamakan walau ana alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata di sebuah kampung, di negeri, mereka beriman, bertakwa, maka Allah kemudian akan menurunkan barakah dari langit dan bumi. Tidakkah itu dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negeri yang gemah berlimpah loh Cinawi.
negeri yang damai sentosa, negeri yang membuat nyaman bagi siapa saja yang bertetangga dengan negara Indonesia ini. Ini yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Sementara kita tahu bahwa apa saja yang datang dari Nabi Muhammad itu benar, dan beliau selaku sebagai Rasul telah menjadi orang yang amanah. Al-Amin. Tidakkah Nabi Muhammad walaupun belum menjadi Nabi, masih berusia anak remaja, dikenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Konsepnya untuk menjaga lingkungan yang indah dan baik, semua mengambil peranan, tapi tetap dalam kualitas dan kemampuan sesuai dengan takaran yang kita miliki masing-masing. Nah, saudaraku semuanya, yang ketiga, tanda orang yang bertakwa itu. Karena kalau kita bicara inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisimu, di sisi Allah maksud saya, itu adalah orang yang bertakwa. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW yang pertama. Siapa lagi? Lah, kita inilah yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Manakala orang yang bertakwa ini ada menjadi dan melekat dalam status kita adalah orang yang mulia. Nah, orang yang mulia ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah adalah orang yang menyampaikan, melaksanakan tabligh, menyampaikan, melaksanakan. Nah, kita bagaimana melaksanakan yang namanya kebenaran itu? Mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu siap kapan dan dimanapun. Pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, Rasulullah SAW disebut mulia karena memang terbukti menjadi orang yang mulia. Rasulullah menjadi teladan dan pantas untuk diteladani karena tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu sifat Nabi yang ketiga, yakni tabligh ini harus menjadi bagian konsep hidup kita. Manakala kita ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, paling baik manusia itu adalah manusia yang banyak manfaat dalam kehidupan di dunia ini. Jadi manakala kita mau menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan, bagi orang lain, maka penting untuk kita ingat bahwa kita ini adalah orang yang menyampaikan rahmat. Rahmat dari mana? Rahmat yang kita dapat setelah kita memeluk agama ini. Tidakkah rahmat terbesar itu berupa memeluknya kita menjadi muslim dan beriman kepada Allah. Dan orang muslim dan orang yang beriman ini harus kemudian mengejawantahkan rasa berimannya itu dalam praktik hidup yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Harus diimplementasikannya bagaimana dia hidup di dunia ini baik, bagaimana juga dia hidup di akhirat baik. Zahirnya baik, batinnya baik, rohaninya baik, jasmani dan badannya juga baik. Keseimbangan inilah yang ternyata harus menjadi ukuran. Karena itu berlaku adil itu penting. Ingat, kita semua ini adalah pemimpin. Dan pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang adil. Rasulullah mengingatkan ada 7 golongan. 7 golongan ini akan mendapatkan naungan ketika naungan itu tidak ada kecuali dari Allah.
Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Tidak perlu kita harus menjadi bupati untuk berlaku adil, tidak. Tidak perlu kita menunggu menjadi menteri berlaku adil, tidak. Berlakulah adil pada diri sendiri, pada keluarga, pada lingkungan. Maka akan tercipta yang namanya rahmatan lil alamin. Menyampaikan pesan ketuhanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktikkannya dalam kehidupan beliau selama hidup, yakni 63 tahun. Meskipun menjadi nabi di usia 40 tahun, tapi kita berkaca bagaimana menjadi anak yang baik pada diri Rasulullah. Bagaimana ketika Nabi Muhammad menjadi remaja, dewasa, beristri dalam usia 25 tahun, ada pada Rasulullah. Praktik-praktik itulah yang membuat kehidupan ini akan lebih nyaman karena keadilan yang terbentuk. Tablik menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku, kata Rasulullah, meskipun satu ayat. Wajib hukumnya kita menyampaikan apa yang kita anggap benar, apa yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap keislaman kita. Maka kita insya Allah akan baik terhadap tetangga, kita juga akan baik terhadap teman, kita juga akan hormat kepada orang tua, kita juga akan menjadi orang yang berbakti terhadap ibu bapak, kita pun juga akan menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan. Menyampaikan. Nah, cukupkah 3 sifat itu? Kalau misalnya menimbang-nimbang, ya tentu kita harus sempurna. Mencontoh Rasulullah sebagai ikutan. Rasulullah memiliki sifat yang keempat, yakni fatanah, cerdas. Nah, saudaraku semuanya, ternyata Islam, agama yang mendorong umatnya ini menjadi umat yang cerdas. Tertata alam semesta ini itu karena kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang maha cerdas. Tapi bagaimana kemudian dikelola oleh Rasulullah? Maka Rasulullah adalah orang yang cerdas. Sehingga hidup beliau itu semuanya dalam derajat sempurna. Dan kesempurnaan ini tidak lain adalah usaha yang maksimal untuk menyelamatkan semesta. Rasulullah betul-betul menyelamatkan kehidupan ini. Jangankan diri kita yang bernama manusia ini, sekalipun binatang, apabila memang kita memerlukannya, memakan dagingnya, ayam, kerbau, sapi, unta, yang memang halal untuk dimakan, disembelih dengan alat penyembelih yang tajam. Menyembelihnya di tempat yang mematikan, di leher, di mana ada urat nadi. Begitulah Islam mengajarkan bagaimana adil terhadap kehidupan ini. Binatang ternak dimakan dagingnya, tapi harus adil. Jangan membunuh di sembarang tempat. Cari yang mematikan dengan pisau yang sangat tajam. Dan tidak perlu kita kemudian menakut-nakuti hewan itu. Inilah pelajaran yang berharga. Bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Yang kemudian wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Rahmat itu akan didapat oleh semesta. Di antaranya adalah hewan-hewan yang kita akan jadikan sembelihan. Luar biasa. Subhanallah, agama ini cukup dan lebih dari cukup untuk cara pandang kita memandang kehidupan. Saudaraku semuanya, sudahkah kita menjadi orang yang cerdas? Karena itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Karena itu kaum muslimin wajib hukumnya menuntut ilmu. Karena dengan ilmu derajat kehidupan akan semakin baik. Nah, saudaraku semuanya, tidak lain apa yang saya sampaikan ini adalah berita baik dari Rasulullah dan dari Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga yang namanya lingkungan hidup alam semesta ini berirama dengan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya keindahan, kenyamanan, keserasian, baik sebagai manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lingkungan yang lainnya. Nah, saudaraku semuanya, tidak lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak berbuat aniaya. Wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah mengerjakan kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Orang yang merusak itu adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak amanah, orang yang tidak menyampaikan apa yang diamanahkan, apa yang dia anggap benar, dan orang yang tidak cerdas. 4 sifat ini mesti harus kita miliki untuk mengelola lingkungan hidup. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.